Nah, disitulah kami dari pemerintah bukan dikasih sebetulnya ke petani PER itu, bukan dikasih Kak, kredit juga bayar itu. Selamat sore Pak Setiono, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Oke, makasih Mbak Sika. Baik Pak, sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sore ini kita mau mendengar cerita dari Pak Setiono tentang awal perjalanan dari merintis usaha ini hingga mencapai di titik ini. Oke, terima kasih Mbak Sika. Ya, mungkin sudah diketahui bahwa komoditas kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Banyak peluang yang bisa diambil, namun ada juga yang memulai usaha ini dari nol hingga berhasil. Merintis usaha yang memiliki nilai besar pastinya juga memiliki tantangan yang besar. Oke, saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kami yang akan berbagi cerita mulai dari awal perjalanannya hingga mencapai titik sukses dalam perkelapa sawitan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik Mbak Sika. Baik, mungkin saya langsung aja cerita awal mula ya. Ya, Pak. Saya memang terlahir dari keluarga yang ya sederhana lah di Jawa Timur, di Kediri. Saya lahir 16 September 1967. Jadi ya sekolahnya ya memang mengkal Mbak. Maksudnya mengkal itu matang enggak, mentah enggak gitu. Karena cuma sampai SMA kan begitu. Nah, saya lulus SMA tahun 88 karena mau kuliah juga enggak punya duit, ya akhirnya saya menikah gitu. Berarti lulus SMA menikah gitu ya Pak? Iya, karena mau kuliah enggak punya duit kan gimana lagi kan. Karena dari SMP juga saya sekolah SMP itu cari uang sendiri, cari uang sendiri, dan sampai SMA juga cari uang sendiri. Bahkan kalau dulu SMP itu saya ikut paman untuk membuat tahu ya. Jadi kalau masakan tahu itu satu masakan dibayar Rp50 pada zaman itu. Nah itu Rp50 sehari itu sebelum sekolah bisalah 3 masakan sampai 4 masakan. Jadi gajinya sehari bisa Rp150 sampai Rp200. Nah itu untuk hidup dan untuk bayar sekolah. Sampai bahkan di SMA juga karena mencari sekolah juga sore supaya pagi bisa cari duit, sore siang bisa sekolah. Malam pun saya lakukan untuk jual bakso untuk nyari tambahan gitu. Itu nah karena ya sudah berwirausaha gitu ya Pak? ya karena memang terpaksa karena nggak ada kan gitu. Ya maksudnya kalau secara batin tidak terpaksa karena memang kemauan sendiri kan. Karena kemauan sendiri. Nah, karena mau lulus SMA itu tahun 88, saya berpikir mau kuliah juga nanti gimana cari uangnya kalau kuliah itu mahal. Akhirnya sepakat nikah dengan kawan sekolah SMA juga. Akhirnya setahun nikah tahun 88. 89 setahun punya anak, 89 lah Desember saya berangkat daftar transmigrasi. Jadi apa yang memutuskan Bapak untuk pindah dari Kediri kemudian transmigrasi ke Riau Pak? Ya memang pada waktu itu baik di SD atau SMP itu pelajaran untuk kewarganegaraan kan termasuk ada salah satunya transmigrasi itu. Nah itulah tertanamlah di hati itu kan. Wah, kalau menengok keluarga begini, kalau nggak kita hijrah untuk memperbaiki hidup, mungkin ya nanti ya kita nggak tahu kan memang nasib. Disitulah dari awal situ pas kebetulan istri itu juga sama, walaupun istri itu ya dipandang kalau di kampung ya orang tuanya cukup lah, tapi karena kami sudah biasa mandiri, itu tidak berharap ke orang tua dikasih apa-apa. Jadi kita sepakat mendaftar transmigrasi tahun 89. Nah, berangkat Desember. Nah, waktu awalnya sebelum Desember itu kami sama istri sepakat juga daftar rencana berangkat Kalimantan gitu. Tapi tiba-tiba mertua perempuan itu sakit. Akhirnya kita batalkan gitu, kita batalkan. Padahal akhirnya diam-diam kami daftar lagi
sama istri diam-diam. Nah, dipanggil lah di Kediri itu untuk berangkat tahun Desember 89, tanpa mertua tidak dikasih tahu. Mau berangkat itulah baru pamitan. Baru pamitan, jadi nggak ada kesempatan untuk berpikir mertua itu. Nah, disitulah awalnya. Kami tidak pernah berpikir tran itu jatuhnya di mana, mau tran umum atau trans sawit, saya tidak tahu. Tapi Tuhan mengendaki saya jatuh di Siak, di Kabupaten Siak, di Riau ini. Waktu itu perusahaan mitranya adalah PT PN2 pada tahun 89 itu. Nah, disitulah kami dari pemerintah bukan dikasih sebetulnya Kak petani per itu, bukan dikasih Kak, kredit juga bayar itu. Ada ya. Sebelum transmigrasi itu belum terpikir ya Pak, kalau misalnya untuk pergi ke Riau gitu. Dan ya belum terpikir karena itu yang tidak terpikir. Tahun 88 Bapak lulus SMA kan, ya, kemudian menikah. Bisa dikatakan tidak memiliki latar belakang di bidang ini gitu Pak. Nah, pekerjaan tetap tidak memiliki ya. Jadi memutuskan untuk daftar transmigrasi gitu. Nah, disitulah kami sangat bersyukur ikut transmigrasi itu jatuhnya di perkebunan sawit gitu. Memang pada awalnya itu waktu datang di Riau ini Desember tanggal 89. Nah, tanggal 8 Desember 1989 itu kita sampai lokasi tran ini maghrib lah. Nah, rumah yang disiapkan pemerintah itu sudah seperti dikerumunan kecil itu. Anak saya bawa baru umur sekitar 7 bulan, anak yang pertama itu sekitar 7 bulan saya bawa. Anak satu ya masuk rumah ya lillahi ta'ala, kita buka pintu rumah papan yang panggung, padahal di bawahnya banyak kayu-kayu yang masih bergelimpangan seperti hutan semak-semak, rumah ditutupi alang-alang tinggi juga, tapi kita yakin Allah pasti melindungi. Nah, kita bukalah pintu itu. Nah, masuk pintu maghrib itu dengan penerangan waktu itu kita bawa minyak tanah untuk lampu ublik ya. Nah, itu penerangan kita pakai lampu sentir ya, lampu sentir. Nah, itu buka pintu yang menyambut apa? Itu kalau jengking, kalau orang Scorpio ya. Kalau jengking itu di depan pintu. Nah, itulah saking capeknya membawa barang-barang bawaan itu. Ya udah saking capeknya tinggal kita kebuti, walaupun ada tonggeng kelabang itu ada nyambut di pintu itu. Kita cuma bersihkan kebut-kebut gitu, saking capek ya udah kita tidur. Bismillah lah kita tidur. Pagi-paginya baru kita mulai membersihkan samping-samping rumah. Nah, gitu. Nah, kami belum dapat apa-apa, cuma dapat jatah hidup beras setiap bulannya. Karena 3 keluarga dapat 17 kilo kalau nggak salah itu, 17 kilo. Itu 1 bulan ya jatah hidupnya itu. Nah, sampai di Riau ini uang sangu kita itu tinggal Rp75. 75 rupiah. Iya, tinggal Rp75.000. Rp75.000 itu. Hidup, bekal untuk hidup. Sedangkan jatah dari pemerintah hanya beras gitu. Nah, disitulah berawalnya memang sakit banget. Pada waktu itu sudah cari kerjaan juga nggak ada, ya kita bertahan hidup. Akhirnya awalnya kita masih pas kebetulan transmigrasi masih dalam perkembangan. Saya berbekal kenekatan menjadi tukang. Nah, tukang membuat rumah tran. Rumah tran itu satu rumah bayarannya 60.000 pada waktu itu. 60.000. Nah, itu kita kerjakan 2 orang, alhamdulillah jadi 2 hari itu bisa mendapatkan 10.000. Nah, pada bulan Juni 90, padahal kita waktu kerja borong-borong membuat rumah itu agak lumayan lah pendapatannya gitu. Saya dipercaya menjadi ketua kelompok tani. Nah, jadi menjadi ketua kelompok tani, kerja istilahnya BHL ke PTP. Itu bayarannya 2.250
satu hari. Nah, itu memang kalau akhir bulan itu kita makan sudah susah, nggak punya duit, nggak punya minyak goreng, nggak punya cabai, jadi kita makan sama garam. Gitu. Itu berjalan lumayan berbulan-bulan, ya. Rebus-rebusan gitu ya? Iya, makan sama garam, makan nasi sama garam. Karena memang untuk beli lauk yang paling enak waktu itu ikan teri. Nah, kalau kita waktu gajian sebulan itu paling 25.000 gaji sebulan, 25.000 sampai 30.000. Nah, kalau waktu gajian kita beli ikan itu ya paling enak kan ikan teri. Kalau ikan teri aja sekilo sudah 10.000 pada waktu itu. Nah, itu berjalan beberapa bulan. Nah, jadi kita ikut BHL, gaji untuk makan itu nggak cukup dengan anak satu, ya akhirnya makan sama garam. Terus bahkan pakis di bawah pohon itu ya kita sahur. Kalau kita ke tetangga desa yang sudah agak lumayan tanam, kita minta singkong ke tetangga sambil jalan-jalan kasihlah singkong. Itu kulitnya pun disayur, untuk bertahan hidup. Singkong pun disayur. Nah, alhamdulillah kita pada bulan Juli itu sawit dibagi ke petani dari PTP, dibagi dengan perjuangan kita sampai demo itu minta PTP supaya dibagi untuk membawa sawit. Kalau sudah sawit sudah ngasilnya dibagi. Nah, gaji pertama yang kita dapat waktu itu tahun ada Juni 90 itu dapat 14.000 satu bulan. Padahal kita sudah nggak kerja lagi, 14.000. Itulah untuk hidup. Nah, alhamdulillah dengan harga mungkin sampai harga sawit setelah dibagi itu harganya cuma Rp60 per kilo. Kita mendapatkan 4 kintal satu kapling. Ya berapa sih uangnya kalau 4 kintal satu kapling kali 60? Ya. Waktu itu kadang-kadang satu ton. Nah, kehidupan pada tahun-tahun 90 itu memang orang Trump sangat-sangat sulit. Bahkan banyak orang yang pulang ditinggalkan aja kebun itu. Tapi alhamdulillah kita masih bertahan dengan krisis moneter yang 98 itulah menjadi berkah bagi kami. 98 itu krisis moneter jadi berkah karena dari harga sawit memang dari 60 sampai tahun 92, 93, 95 itu 200-300 rupiah. Nah, tahun 98 bisa melejit sampai Rp800. Nah, sedangkan sawit kami pada tahun 89 itu umurnya waktu puncak-puncaknya umur 9 tahun, 10 tahun, ada yang 8 tahun ya bisa satu bulan satu kapling itu mendapat 8 ton. Nah, disitulah kami mendapatkan sangat berkah krisis moneter tahun 98. Akhirnya kehidupan kami akan semakin meningkat. Nah, mulai tahun 98 itulah ekonomi kita mulai meningkat, harga sawit mulai bagus, yang waktu itu dolar 2.500 bisa menjadi 16.000, nah itu membuat petani perkebunan sawit sangat berkah. Nah, kita bisa dari susahnya seperti itu, kita dapat sawit dari pemerintah 2 hektar, rumah 1, pekarangan 1/4 hektar. Tapi itu kredit loh, Pak, bukan dikasih loh, bayar utang kita, kredit. Nah, di situ dengan ketekunan, istilahnya dengan tekad yang bulat, kita semakin ekonomi bagus, kita bisa menambah lahan, karena di pinggir-pinggirnya itu masih banyak hutan waktu itu. Kita tebangi, nanam sawit dengan bibit ala kadarnya. Nah, makanya tanaman swadaya tidak bagus itu karena memang bibitnya memang ngambil di bawah pohon sawit itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya kita mungkin kita waktu di samping menjadi ketua kelompok tani ya, tadi tahun 93 saya juga dipercaya menjadi bendahara koperasi di desa kita. Bendahara koperasi tahun 96 dengan peningkatan koperasi yang memang alhamdulillah cukup semakin bertambah, saya dipercaya menjadi ketua tahun 96 sampai sekarang. Nah, di aspek PIR juga dengan kita alhamdulillah dengan kita jadi pengurus koperasi tadi, jadi kita sering diajak rapat-rapat sama
dinas koperasi, perusahaan, pemerintah, akhirnya kita sampai di tingkat provinsi. Tingkat provinsi kita sering rapat, itulah awal mulanya kita membentuk asosiasi petani kelapa sawit PIR. Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah kita dengan sawit ini kita sangat bersyukur. Jangan itu terbukti bahwa sawit itu membuat sejahtera petani kami, rata-rata begitu. Ya, berarti perjalanannya dimulai dari tahun 89 ya Pak? 89 ya. Dari tahun 89 hingga sekarang. Jadi dengan perkembangan, dengan pengetahuan yang memang sedikit tadi, lulusan SMA, alhamdulillah dari ketua kelompok menjadi pengurus koperasi, menjadi ketua asosiasi, dulunya adanya cuma ASPP di Rio, mulai kita bentuk 2000 sampai 2019 dibentuk menjadi nasional. Saya dipilih, masih dipercaya menjadi ketua umum juga. Yaitu suatu dengan sawit ini ilmu saya, pengetahuan saya tambah, bahkan kami juga sampai ke luar negeri ikut menyuarakan tentang sawit, bagaimana sawit dihantam oleh isu-isu. Alhamdulillah kita bisa ikut menyuarakan untuk kepentingan petani sawit. Menarik sekali ya Pak, perjalanan dari tahun 89 sampai sempat merasakan makan nasi sama garam aja gitu hingga sekarang sampai saat ini. Pada sebelum tahun 98 harga sawit ini cuma ditentukan sepihak oleh perusahaan. Karena dengan kami selaku ada pengurus koperasi itu, kita sering tambah ilmu dengan sering adanya pelatihan oleh pemerintah melalui waktu namanya ADO. ADO itu selaku penengahnya antar petani dengan perusahaan dengan pemerintah, ilmu-ilmu diberikan. Akhirnya harga waktu itu adalah pedomannya ada KPB dengan harga Dirjen Bun. Nah, yang diberikan ke petani itu adalah yang murah, itulah. Makanya dari awal itulah akhirnya saya sendiri memimpin juga ya, memprotes ke perusahaan. Kita mengadu ke dinas, waktu itu rapat ke dinas Provinsi Riau itu, kenapa kok yang diberikan petani dengan dasar harga CPO yang murah, bukan harga yang tinggi. Nah, alhamdulillah tahun 96, 97 kita berjuang dan kita dikabulkan. Akhirnya muncullah Permentan 627 tahun 98 untuk penetapan harga kelapa sawit. Itu mungkin entah karena perjuangan kita waktu itu akhirnya dibentuk Permentan untuk menentukan harga sawit atau gimana, kita nggak tahu, tapi itulah yang kita alami. Nah, dari situlah tahun 98 ada Permentan 627 penetapan harga itu, saya selaku pengurus koperasi menjadi perwakilan. Jadi mulai tahun 98 itulah dengan adanya Permentan itu penetapan harga, kita ikut mewakili. Waktu itu di Rio itu ada 4 perusahaan besar yang mewakili untuk rapat harga. Jadi ada petani plasmanya PTPN menjadi PTP 5, ada dari petani Astra, ada petani plasmanya Asian Agri, ada plasmanya Sinarmas. Nah, di situ kita sering setiap bulan kumpul untuk menentukan harga waktu itu dengan Permentan. Nah, dengan dasar kita berkumpul, awalnya kita membentuk masih forum komunikasi. Setiap petani plasmanya perusahaan 4 perusahaan tadi. Nah, karena ada nasib yang sama, tujuan yang sama, kita akhirnya membentuk asosiasi tahun 2000 yang kita namakan ASPEKPIR, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat Riau. Nah, itu tahun 2000 dengan anggaran dasar notaris itu 2001. Nah, alhamdulillah karena memang dengan adanya perwakilan petani ini, alhamdulillah harga sawit di Riau ini dibanding ke provinsi lain kita sangat terjaga. Untuk di titik ini bisa dikatakan Bapak sudah mencapai titik sukses gitu, Pak. Dari ini hingga sekarang menjadi
Ketua Aspektir Indonesia. Pak, ada pesan tersendiri nggak sih untuk petani Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan di perkelapa sawitan? Ya, ya memang kita sampaikan kepada kawan-kawan petani bahwa sawit ini dulunya tuh tidak ada masalah sawit sebetulnya. Waktu belum luas ya Kak ya, waktu belum luas. Masih pola-pola bir itu kami rasakan kalau mau lebaran itu harga sawit pasti naik. Mau tahun baru harga sawit pasti naik. Nah, tetapi dengan keberhasilan bir ini kan memang banyak yang ngikut membuat kebun. Nah, mulai di atas 2005 ke sinilah mulai permasalahan sawit tentang harga sawit sudah mulai banyak berubah. Berubahnya itu kalau sawit ini harga sawit ini mau lebaran justru nggak naik. Justru kadang mau lebaran malah turun. Mau tahun baru justru malah turun akhir-akhir. Nah, itulah yang menjadikan mungkin kita perkirakan adalah permainan istilahnya mafia CPO lah gitu, karena mungkin di stok atau bagaimana, atau mungkin karena sekarang ini terlalu luas sawit jadi stok CPO-nya memang sudah melebihi. Nah, jadi pesan kami karena memang pasar dunia itu memang menginginkan sawit ini berkelanjutan, karena sawit ini banyak tantangan ya, tentang isu lingkungan, isu kesehatan lah, isu tentang ketenaga kerjaan lah yang untuk menghambat perkembangan sawit ini. Jadi kami ke kawan-kawan semua yang di sektor sawit ini ya kita ikuti aturan-aturan main yang sudah menjadi permintaan pasar dunia supaya sawit ini bisa diterima di pasar dunia. Mungkin kalau kita kan ada standar sekarang ISPO ya kita ikuti supaya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dari pengguna CPO ini yang akan mempolitisir tentang CPO ini. Karena masalah minyak ini, palm oil ini sebenarnya persaingan bisnis kalau kita persaingan bisnis yaitu kedelai, bunga matahari, tapi akhirnya karena sawit ini memang yang efisien ya. Kalau untuk minyak nabati ini memang sangat efisien. Dengan 1 hektar bisa menghasilkan CPO 4 sampai 8 ton. Nah, tapi kalau kita nanam kedelai kan menggunakan luas tapi dapatnya kan sedikit. Nah, jadi itulah menjadi ancaman. Jadi pihak-pihak terutama Eropa dan luar sana bagaimana bisa menghambat sawit ini, tujuannya bisa membeli murah. Nah, dengan itulah makanya kita juga selaku petani sadar memang permintaan pasar itu harus sustainable. Ya kita ikuti aturan-aturan itu supaya tidak ada celah dia akan menghambat perkembangan sawit ini. Dengan kita mengikuti aturan-aturan, termasuk tidak nanam di kawasan, mungkin tidak ada lagi celah bagi yang membutuhkan CPO ini menjelek-jelekkan sawit. Jadi harganya bisa terjaga. Kami juga sangat bersyukur pemerintah ini dengan supply ini ada B20, sekarang B30, B50, kami sangat bersyukur. Tetapi yaitu harapannya ya tolong pemerintah juga adil kepada petani. Dan petani sendiri kita ikuti, apa aturan-aturan yang dibuat kita ikuti. Mungkin itu Kak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas gitu dari awal perjalanan Pak Setiono terkait isu-isu sawit, tanggapan Bapak seperti apa yang harus dilakukan oleh para petani? Iya, ya itu tadi Kak, kalau tentang isu sawit kan macam-macam. Dulu awalnya kesehatan, dulu minyak sawit ini merusak jantung, nah itu sudah dibuktikan. Nah, akhirnya isu lingkungan lagi, isu tentang hutan lindung lah, macam-macam kan. Ya tapi kami selaku petani, ya kita ikuti apa yang disarankan dan itu memang untuk kebaikan semua ya kita ikuti apa permintaan. Ya kalau nggak boleh nanam di hutan lindung ya kita memang nggak nanam. Nah itu yang kita harapkan. Nah, tapi juga pemerintah juga harus tegas. Nah, kalau memang itu hutan lindung harus dikasih batas yang jelas toh. Gitu. Karena kami juga iri Kak sama pengusaha ini. Kalau pemerintah memberikan izin luas ke pengusaha mudah.
Petani kan nggak perlu izin, langsung babat aja itu entah hutan apa itu. Itu. Tapi kita tetap ingin semua itu dengan aturan yang memang diharapkan supaya tidak isu-isu itu tidak berkembang. Tapi namanya persaingan bisnis, isu ini tidak akan berhenti, Kak. Jadi nanti masalah sawit ini memang tidak akan habis. Nah, kalau sekarang kita oper supply ya tentang CPO, karena luasan kita sudah 16.000 di Indonesia ini, dipakai luar negeri ngambilnya masih ada stok. Nah, ini memang harus ada pemerintah, harus ada pembatasan walaupun ada moratorium ya. Nah, kita setuju juga karena semakin banyak orang nanam nanti semakin kacau sawit ini juga gitu. Pak, mungkin terakhir Pak, motivasi untuk para petani Indonesia nih Pak, khususnya untuk petani sawit. Ya. Ya, motivasi petani sawit kita memang harus gigih, kita nanam sawit secara harus standar, dengan memilih bibit yang harus pintar, bibit yang memang bibit bersertifikat, terus penanaman teknisnya juga harus kita ikuti standarnya supaya mendapatkan hasil produksi yang memang memuaskan. Karena kalau kita nanam sawit dengan asal-asalan, menggunakan lahan luas tapi hasilnya tidak memuaskan. Jadi untuk petani sawit Indonesia, kejadian yang dulu menggunakan bibit yang tidak benar, asal comot, ya itu harusnya sudah tidak dilakukan. Dan cara nanamnya juga, karena sekarang kalau kita beli bibit, beli siap tanam itu dikasih panduan untuk perawatan lesnya. Itu kita jalankan, saya juga lagi melaksanakan itu. Alhamdulillah memang produksi sawitnya memang standar, bagus gitu. Sekali lagi ya kita harus petani sawit jangan putus asa dengan antamannya isu-isu ini, ya kita tetap tegar, kita ikuti perkembangan zaman, apa yang diminta lingkungan ya kita turuti supaya sawit ini tetap terjaga dan tetap sawit berkelanjutan ini. ISPO ya kita lakukan gitu. Oke, baik Pak Setiono. Terima kasih untuk sore ini sudah mau berbagi ceritanya dengan kami. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk para petani khususnya untuk terus semangat di tengah isu-isu yang ada. Terima kasih Pak Setiono. Ya, sama-sama Mbak Sika.